Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di cerita horor. Pada episode kali ini, saya akan membawakan cerita tentang susuk. Diangkat dari tweet yang dituliskan oleh @bristory. Kalian juga bisa membaca tweetnya yang nanti akan ada di link deskripsi. Dan tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Ada yang memilih mengambil jalan pintas ketika mengalami kesusahan hidup. Jalan pintas bergelimang dosa dan ada harga mahal yang harus dibayar. Ngeri. Malam ini salah satu teman yang akan menceritakan satu sisi kelam dalam hidupnya. Aku Hesti, umur 33 tahun, domisili Jakarta. Sekedar info, aku termasuk selebgram dengan 1 juta lebih followers. Kali ini aku akan coba untuk menceritakan satu episode gelap dalam hidup yang pernah aku jalani. Kenapa aku menyebutnya episode gelap? Karena dalam masalah itulah aku merasakan ketersesatan, jauh dari Tuhan, sama sekali tak pernah beribadah, selalu mengutamakan duniawi. Semua berawal pada tahun 2013. Sedikit penggambaran. Sejak sekolah dan kuliah, aku sudah berniat dan punya cita-cita untuk menjadi pengusaha, ketimbang harus melamar pekerjaan dan jadi karyawan. Almarhum ayah dulunya seorang pengusaha sukses. Aku sangat mengagumi pencapaiannya dalam membangun dan mempertahankan perusahaan yang beliau dirikan. Melihat prestasi ayah ini menjadi salah satu alasan aku untuk menjadi pengusaha. Nah, untuk menuju cita-cita ini, selepas kuliah aku memulai dengan berjualan online kecil-kecilan di marketplace, menjadi supplier dan distributor barang kebutuhan dan perlengkapan wanita seperti pakaian, tas, kalung, gelang, dan lain sebagainya. Aku tidak memproduksi barang-barang jualan, tapi mendapatkannya dari penjualan lain ataupun dari pembuatnya langsung. Sama seperti pengusaha-pengusaha lain, tentu saja aku juga mengalami banyak cobaan dan ujian ketika baru mulai usaha, merintis istilahnya. Daganganku nggak banyak dilirik orang, jauh dari kata laku banget. Keadaan itu berlangsung lama, sekitar 2 tahun lebih aku mengalaminya. Berbagai cara sudah aku lakukan untuk meningkatkan penjualan, entah itu promosi gencar dan lain sebagainya. Tetapi tetap saja tidak ada perubahan signifikan. Gak hanya di marketplace, aku juga mencoba untuk berjualan di akun Instagram pribadi. Akun Instagram ini awalnya hanya untuk menampilkan dokumentasi kegiatanku sehari-hari. Isinya ya bermacam foto diri di berbagai tempat, entah sendiri atau bersama rekan dan sahabat. Oh ya, menurut orang-orang, penampilanku cantik, ditambah aku juga gemar berpakaian modis dan berdandan cantik. Pokoknya kata orang aku cantik, menarik, dan fotogenik. Jadi, walaupun hanya akun pribadi dokumentasi kegiatan sehari-hari, tapi akun Instagramku sudah memiliki puluhan ribu pengikut. Lumayanlah untuk ukuran aku yang bukan siapa-siapa pada saat itu. Kembali ke kegiatan usahaku. 2 tahun lebih tidak ada perkembangan berarti. Penjualan hanya datar-datar saja, tidak ada peningkatan. Padahal aku sudah merasa sangat maksimal menjalaninya. Putus asa, hampir. Iya, aku hampir putus asa. Sampai akhirnya tahun 2015, aku bertemu dengan salah satu teman lama, teman SMA tepatnya. Teman ini bernama Rida. Kami bertemu tidak sengaja di salah satu mal di Jakarta Selatan. Tentu saja dalam pertemuan itu kami lantas melepas kangen dan bercerita apa saja. Sejak lulus SMA, kami memang belum pernah ada pertemuan lagi sebelum ini. Rida yang pada masa SMA dulu kelihatan culun, lugu, dan agak dekil, berubah drastis menjadi perempuan cantik menarik bergaya modis, dan dengan dandanan mewahnya. Rida juga waktu itu belum menikah, tapi ada pencapaian Rida yang membuat aku terkagum-kagum.
Rida tidak berkuliah. Setamat SMA dia langsung bekerja sebagai pengusaha. Dan ternyata Rida ini sudah bisa dianggap sebagai pengusaha sukses. Sudah memiliki satu perusahaan yang bergerak di bidang penyedia bahan konstruksi. Sudah banyak proyek besar yang dia tangani. Intinya, Rida sudah menjadi orang kaya raya. Mobil mewah dan rumah besar sudah dimiliki. Pokoknya hidupnya berkelimang harta. Lo sekarang ngapain, Hes? Kerjakah? Di mana? Tanya Rida di tengah percakapan. Gue nggak kerja, Dak. Masih mulai usaha, jualan gitulah. Tapi masih merintis. Bagus dong, nggak apalah. Namanya juga usaha. Pasti berdarah-darah di awal. Gue juga gitu dulu. Penuh dengan keringat dan air mata. Begitu Rida bilang. Itu pertemuan pertama. Setelahnya ada beberapa kali pertemuan, walau masih hanya sekedar ngobrol di kafe atau tempat makan. Seiring berjalannya waktu, aku dan Rida semakin intens bertemu, dan aku juga mulai diajak untuk ikut menemani dia dalam melakukan bisnis usahanya, entah itu meeting atau pekerjaan lainnya. Saat itu aku sangat kagum padanya. Sungguh pencapaian yang bisa membuat semua orang ingin menggapai hal yang sama. Lo percaya gak sih, Hes? Tahun 2010 itu gue masih belum punya apa-apa. Hutang seleher, pindah-pindah kos karena gak sanggup bayar. Pokoknya parah lah hidup gue. Rida bercerita begitu ketika kami sedang berada di dalam sedan mewahnya. Suatu hari di akhir tahun 2015. Loh, tapi kan lo sekarang udah ngerasain hasilnya. Keren loh, dalam 5 tahun lo bisa mencapai ini semua. Jawabku menimpali. Tapi lo harus jawab jujur deh. Lo pasti punya pertanyaan meragukan. Kok bisa sih Rida sesukses ini dalam waktu hanya 5 tahun aja? Ngaku lo, iya kan? Gak apa-apa, Hes, itu wajar. Hehe, iya sih. Kok bisa ya lo bisa sesukses ini dalam waktu yang bisa dibilang singkat? Cuma 5 tahun, keren jawabku. Setelah itu aku melihat Rida menarik nafas panjang dan melamun sebentar di balik kemudinya. Kenapa, Dak? Kok berubah gitu? Tanyaku penasaran. Semua ada awalnya, Hes. Ada pencetusnya. Rida bilang begitu, sambil kemudian tersenyum. Maksud lo apaan sih, Dak? Aku semakin penasaran. Lo udah gue anggap sahabat, Hes. Gue akan cerita gimana caranya sampai gue bisa punya ini semua. Harta berlimpah dan usaha sukses. Tapi gue mohon untuk lo jangan bilang siapa-siapa. Gue belum pernah menceritakan hal ini ke siapapun. Begitu Rida bilang panjang lebar. Intinya, Rida ingin menceritakan satu rahasia. Rahasia kesuksesannya. Aku ya jelas penasaran. Memang bagaimana sih caranya? Kenapa sampai harus rahasia-rahasiaan segala? Hari berikutnya, Rida mengajakku keluar kota. Awalnya aku tidak tahu akan kemana dan tujuannya apa. Aku ikut saja. Udah lo ikut aja, jangan nanya-nanya. Gue mau nunjukin satu tempat. Rida bilang begitu. Ya sudah, aku duduk manis saja di dalam mobil. Singkat cerita, akhirnya aku tahu kemana tujuan kami, yaitu ke suatu tempat di wilayah Banten. Agak pedalaman, 5 jam perjalanan dari Jakarta. Sekitar jam 2 siang, kami sampai di tujuan. Rida memarkirkan kendaraan di depan rumah besar dengan halaman luas. Sebelumnya, kami harus melewati jalan tanah dengan kanan kiri pesawahan dan hutan kecil. Cukup pedalaman. Ini rumah siapa, Dak? Tanyaku. Udah keluar dulu yuk. Jawab Rida mengajakku turun dari mobil. Di luar, aku mengamati sekitar. Kalau diperhatikan, rumah ini adalah rumah yang paling besar yang ada di desa ini. Neng Rida, akhirnya datang lagi. Sudah lama banget ya, Neng? Hehe. Seorang bapak keluar dari dalam rumah, menyambut kedatangan kami. Rida langsung memperkenalkan aku. Sebut saja Pak Ruhiyat, nama sang pemilik rumah besar ini.
Beliau berperawakan kurus tinggi, berpakaian serba hitam, kumis tebal menghiasi wajah yang memiliki sorot mata tajam. Aku agak ngeri melihatnya, cukup seram menurutku. Lalu kami dipersilahkan masuk. Di ruang tamu yang besar dan dipenuhi perabotan mewah, kami berbincang. Saat itu aku hanya menjadi pendengar pemerhati, hanya menanggapi sesekali saja. Rida yang lebih banyak berbincang dengan Pak Ruhiyat. Singkatnya, setelah kurang lebih 1 jam kami berbincang, akhirnya aku mulai tahu apa tujuan Rida ke rumah ini dan siapa sebenarnya Pak Ruhiyat ini. Ternyata Pak Ruhiyat adalah orang pintar atau paranormal. Begitulah. Walaupun belakangan Rida bersikeras kalau beliau adalah penasihat spiritual dan bukan dukun. Ya sama aja lah, begitu pikirku dalam hati. Cukup lama kami berbincang sampai akhirnya menjelang maghrib. Pak Ruhiyat bilang begini, "Ya udah sekarang aja yuk Neng, biar cepet selesai." Maksudnya apa? Mereka mau ngapain? Aku tidak tahu sama sekali. Sesudah mengiyakan, Rida lalu mengikuti langkah Pak Ruhiyat untuk masuk ke dalam satu kamar di rumah itu. Mereka masuk kamar gak hanya berdua, tapi didampingi oleh istri Pak Ruhiyat yang sepertinya berperan sebagai asisten. Setelah itu, aku tidak tahu apa yang mereka lakukan di dalam kamar. Hanya sebentar, sekitar 45 menit kemudian, mereka sudah keluar dari kamar. Selesai. Lalu lagi-lagi kami berbincang di ruang tamu. Pada saat itu, aku masih belum tahu apa yang baru saja mereka kerjakan. Singkatnya, sekitar jam 6:30, kami pamit pulang, menghindari kemalaman sampai Jakarta. Dalam perjalanan pulang, aku menghujani Rida dengan banyak pertanyaan. "Lo ngapain sih di kamar, Dak? Perdukunan ya?" Tanyaku membuka percakapan. "Gue tadi merawat susuk, Hes. Memperpanjang masa guna lah intinya, supaya bisa terus mujarab," jawab Rida. "Gila, lo masang susuk Dak? Sarap lo ya?" Nada bicaraku jadi agak tinggi mendengarnya. Setelah itu Rida mulai cerita dari awal. Ketika hidupnya dalam masa tersuram 5 tahun sebelumnya, terjerembab dalam lilitan hutang piutang, hidup sengsara dalam kemiskinan. Rida putus asa, sempat hampir bunuh diri, sampai akhirnya dia diajak oleh salah satu temannya untuk ke rumah Pak Ruhiyat. Lalu Pak Ruhiyat memberi saran untuk bisa keluar dari kesusahan hidup. Dia menyarankan untuk memasang susuk untuk kesuksesan usahanya. "Ini susuk dipasang di muka, Hes. Fungsinya supaya gue kelihatan menarik oleh lawan jenis maupun rekan kerja." Entahlah, tapi sejak dipasang susuk, hidup gue beranjak membaik. Gue dapat banyak pekerjaan yang sebelumnya gak bisa gue dapat. Semua orang seperti welcome dan sangat tertarik untuk bekerja sama dengan gue. Semuanya lancar, Hes, sampai akhirnya hutang gue lunas semua dan jadi seperti gue yang sekarang ini. Begitu Rida bilang. Jadi, sepertinya susuk ini memberi pengaruh besar dalam hidup selama 5 tahun sebelumnya, hingga bisa sukses besar seperti ini. Lo juga kalau mau bisa, Hes. Kalau mau, biar gue bayarin dulu deh maharnya. Rida bilang begitu. Ketika gue masih melamun setelah mendengar ceritanya. "Enggak, Dak, makasih. Gue enggak mau, serem." Aku jawab begitu awalnya. Hari-hari berikutnya aku jalani dengan normal. Lanjut berusaha membangun bisnis jualanku. Sesekali aku dan Rida juga bertemu, walau hanya sekedar ngopi dan berbincang. Jujur, waktu itu aku masih memikirkan tentang susuk yang digunakan Rida. Susuk dengan semua hasil yang dicapai. Yang pada awalnya aku sama sekali tidak tertarik. Perlahan pendirianku mulai goyah. Di sini, setan mulai masuk ke dalam hati. Aku tergoda ingin memiliki semua hal yang dipunya Rida. Hingga pada suatu hari, aku menelepon Rida. "Dak, gue mau deh kayak lo. Gue mau pasang susuk juga deh."
Oke, Kamis ini kita berangkat ya. Begitu Rida bilang. Ya sudah, sesuai rencana. Pada suatu Kamis kami datang berkunjung ke rumah Pak Ruhiyat lagi. Pak, Hesti akhirnya mau juga nih dipasang. Hehe. Begitu Rida bilang. Ya udah tuh Neng, nggak apa-apa. Biar sukses kayak Neng Rida kan. Jadi pengusaha besar di Jakarta, timpal Pak Ruhiyat. Lagi-lagi singkat cerita, akhirnya aku mengikuti proses dan ritualnya. Aku bersama Pak Ruhiyat dan istrinya masuk ke dalam salah satu kamar di rumah besar itu. Kamar ini sungguh agak menyeramkan. Bau kemenyan menyegak pernafasan. Gak ada ventilasi sama sekali, juga tidak ada cahaya masuk. Penerangan hanya bersumber dari benda seperti lilin yang bentuknya aneh. Neng, nanti Neng gak akan merasakan apa-apa, tenang aja. Prosesnya gak akan lama. Begitu Pak Ruhiyat bilang. Benar, beberapa belas detik setelah itu aku tidak ingat apa-apa lagi. Seperti tidur ataupun pingsan, entahlah. Aku tersadar ketika wajahku sedang diusap oleh tangan Pak Ruhiyat. Tangannya dingin karena basah dengan air. Bangun Neng, udah selesai. Begitu Pak Ruhiyat bilang sambil tersenyum. Sudah selesai, kok nggak terasa apa-apa? Banyak pertanyaan yang ada di kepala. Kami bertiga lalu keluar kamar menuju ruang tamu di mana Rida sedang menunggu. Di situ kami lagi-lagi berbincang. Dipasangnya satu dulu ya Neng, kita coba dulu, manjur nggak pakai susuk yang ini? Pak Ruhiyat membuka percakapan. Nanti kesini lagi ya, kasih tahu hasilnya. Istri Pak Ruhiyat menimpali. Aku mengangguk-angguk. Saat itu aku tidak tahu susuknya ditanam di mana, yang pasti di wajah. Tapi tidak tahu letak pastinya. Pak Ruhiyat bilang, khasiatnya adalah setiap orang akan terpesona dan tertarik denganku. Aku akan sangat didengarkan. Ini sangat bagus untuk bisnis dan pekerjaan, begitu katanya. Dan kami pun jam 7 malam pamit untuk pulang. Setelah pemasangan susuk itu, aku menjalani hidup seperti biasanya, seperti sebelumnya, normal. Hari berganti hari, minggu ke minggu, bulan berganti bulan. Ternyata aku merasakan ada perbedaan. Ya, perbedaan. Aku seperti dipermudah dalam menjalankan usaha. Perlahan tapi pasti, penjualan beranjak naik. Semakin laris dan semakin laris. Perubahannya signifikan. Dalam hitungan bulan, aku sudah mendapatkan untung jutaan rupiah. Bulan berikutnya mulai belasan juta. Berikutnya bisa puluhan juta. Aku jadi kebanjiran order. Puncaknya, aku sampai harus mempekerjakan 2 orang yang membantu menjalankan usaha. Wah, mulai terasa kan hasilnya. Selamat ya Hes, kata Rida pada suatu ketika. Melihat keberhasilan ini, aku semakin tergoda untuk mendapatkan yang lebih lagi. Aku ingin lebih kaya raya. Mengikuti nafsu sesat, kemudian aku datang kembali ke rumah Pak Ruhiyat untuk memasang susuk lagi. Berikutnya kira-kira 3 bulan sekali aku datang mengunjungi Pak Ruhiyat. Entah itu bersama Rida ataupun sendirian. Aku semakin terjerumus. Bisa ditebak, selanjutnya hidupku bergelimang harta. Semua usahaku seperti ada yang melancarkan. Selain berjualan yang sukses, percaya tidak percaya, ternyata akun Instagramku juga mengalami peningkatan. Awal 2018, pengikutku sudah mencapai hampir 1 juta. Dengan pengikut sebanyak itu, aku mulai terkenal, jadi selebgram lah. Dengan banyaknya pengikut, aku jadi kebanjiran orderan endorse. Dari Instagram ini saja, penghasilanku sudah sangat lumayan waktu itu. Pokoknya, sejak akhir 2017 sampai pertengahan 2018, hidupku bergelimang harta dan ketenaran. Tapi, walaupun begitu, perlahan di dalam lubuk hati, aku merasa ada gundah, seperti ada yang mengekang. Hidup seperti berhutang.
Aku merasakan hampa terbelenggu dosa. Aku terus berusaha untuk mengabaikan semuanya, mencoba untuk menikmati harta dan kesuksesan, tapi ternyata tidak bisa. Aku mulai merasa bersalah, semakin merasa bersalah. Nggak apa-apa, Hes, nanti juga lama-lama perasaan itu hilang. Begitu jawaban Rida ketika aku bertanya perihal perasaanku yang gak enak itu. Akhirnya aku mencoba terus menjalani, memaksa diriku untuk menikmati semuanya. Sampai ketika petaka itu datang. Menjelang akhir tahun 2018, Rida meninggal dunia. Dia mengalami kecelakaan tunggal di luar kota. Aku lemas mendengar berita itu. Aku syok, bersedih dan menangis kehilangan sahabat secara tiba-tiba. Sepeninggalan Rida, aku belum sempat lagi mengunjungi Pak Ruhiyat dengan berbagai macam alasan. Aku tidak pernah sempat untuk ke rumahnya. Waktu terus bergulir. Sampai ketika di awal 2019, aku mulai merasa ada keanehan di badan. Awalnya hanya meriang ringan. Beberapa kali aku menggigil kedinginan, hanya seperti itu. Tapi berikutnya mulai merasakan yang lain. Badan sering demam tanpa sebab, kepanasan, gerah, lalu tiba-tiba menggigil begitu terus, semakin rutin. Sering juga kepalaku sakit sekali, wajah panas tiba-tiba. Aku mulai tersiksa. Saat itulah aku jadi kepikiran dengan Pak Ruhiyat. Aku yakin dia bisa menolongku, tapi sial, pesan singkatku tidak dibalasnya. Ketika aku mencoba untuk meneleponnya, ternyata nomor ponselnya sudah tidak aktif lagi. Kemudian aku berniat untuk mendatanginya saja ke rumahnya. Tapi alangkah terkejutnya aku. Ketika sampai di rumah Pak Ruhiyat, aku mendapatkan berita mengagetkan. Ternyata rumah itu sudah bukan milik Pak Ruhiyat lagi. Menurut tetangga, akhir tahun 2018, Pak Ruhiyat meninggal mendadak entah karena apa. Sepeninggalan Pak Ruhiyat, istrinya langsung menjual rumah itu dan pindah entah kemana. Aku bingung bukan kepala, kemana harus pergi untuk menyembuhkan diri. Dalam kendaraan perjalanan pulang, aku menangis sejadi-jadinya, menyesal sedalam-dalamnya. Pikiranku buntu, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Berikutnya, aku makin tersiksa. Sakitnya semakin menjadi-jadi. Aku tidak tahan, sakit tak terkira. Pekerjaan mulai terbengkalai, hidup mulai berantakan. Tubuhku semakin kurus, kusam, tidak bercahaya. Aku jatuh sakit. Hari-hari aku habiskan menahan sakit sambil terus menangis. Tuhan, aku gak tahan lagi. Sampai ketika ada satu teman yang berniat baik untuk menolongku. Dewi namanya. Hes, gue pernah lihat di TV ada orang yang bisa menyembuhkan dan mencabut susuk. Mungkin lo bisa coba hubungi dia. Begitu katanya. Jadi Dewi bilang dia pernah menonton satu acara di TV nasional. Acara itu menampilkan beberapa paranormal. Salah satu paranormal sebut saja namanya Mas Wawan. Dewi menyarankan aku untuk menemuinya. Akhirnya, aku belum ada pilihan lain lagi, kemudian berniat untuk menemuinya. Setelah dengan berbagai cara mencari info, akhirnya aku mendapatkan nomor kontak Mas Wawan. Setelah itu aku berbincang melalui telepon, sedikit membicarakan keluhanku. Hasilnya, Mas Wawan mempersilahkan aku untuk datang menemui di rumahnya, di pinggir timur Jakarta. Karena sudah tidak tahan dengan siksaan ini, akhirnya aku buru-buru datang menemuinya. Pada suatu siang di hari Sabtu, kami akhirnya bertemu. Di dalam rumah Mas Wawan, di ruang tengah, aku kembali bercerita semuanya. Dari awal pasang susuk sampai merasakan siksaan sakitnya. Oh ya, waktu itu ternyata bukan hanya Mas Wawan yang aku temui. Ada satu orang lagi. Ternyata ada Mas Bri juga. Iya, Mas Bri yang kita kenal ini. Mas Bri ternyata teman dari Mas Wawan. Saat itulah pertama kalinya aku bertemu dengan Mas Bri.
Oh begitu, insya Allah kami akan coba membantu. Tapi nanti setelah ini Mbak Hesti harus mulai tobat ya. Jangan diulangi lagi. Begitu Mas Wawan bilang. Aku mengiyakan karena sudah tidak tahan lagi, aku ingin sembuh. Nanti Mas Bri yang bakal ambil susuknya ya. Dia bisa juga kok. Lanjut Mas Wawan. Setelah Mas Wawan bilang begitu, aku melihat Mas Bri seperti kebingungan entah kenapa. Mas Wawan lalu pergi ke bagian belakang rumahnya untuk mengambil sesuatu, meninggalkan aku dengan Mas Bri di ruang tamu. Tapi tidak lama setelah itu, Mas Wawan muncul kembali dengan membawa nampan lebar keperakan. Yuk kita mulai ya, Mas Wawan bilang begitu setelah sudah kembali duduk. Berikutnya dipandu Mas Wawan, kami mulai membaca doa. Cukup lama, sekitar 10 menit. Dalam proses doa ini, aku merasakan kalau wajah berangsur terasa hangat cenderung panas. Mas, mukaku panas, aku gak kuat. Aku bilang begitu sambil nyaris menangis. Ya sudah, kita mulai cabut ya. Mas Bri silahkan, kata Mas Wawan. Lagi-lagi Mas Bri seperti kebingungan. Aku melihatnya begitu. Nggak apa-apa Mas Bri. Ayo tunjuk aja di mana letak susuknya, lalu ambil. Mas Wawan melanjutkan omongannya. Kemudian Mas Bri mulai mengangkat tangan, lalu jari telunjuknya mulai menyentuh wajahku. Tepat di bagian bawah bibir di atas dagu. Jari telunjuk Mas Bri terasa dingin. Kemudian perlahan aku merasa sedikit sakit. Rasanya seperti bisul di wajah yang mau pecah. Beberapa detik kemudian, ting ting, begitu bunyinya. Ternyata ada logam kecil keluar dari wajahku lalu jatuh di atas nampan keperakan yang disiapkan Mas Wawan sebelumnya. Aku melirik ke atas nampan. Ternyata di situ sudah ada jarum berwarna keemasan, sangat kecil bentuknya. Masih ada Mas Bri? Tanya Mas Wawan. Masih Mas, jawab Mas Bri pendek. Kemudian jari telunjuk Mas Bri mulai bergerak lagi. Kali ini menempel di pipi kananku, tepat di bawah mata. Lagi-lagi aku merasakan hal yang sama dengan proses pertama. Dan lagi-lagi ada benda keluar dari wajahku yang disentuh oleh jari telunjuk Mas Bri. Kali ini benda yang jatuh bentuknya seperti batu permata yang sangat kecil. Kira-kira seukuran butir beras. Selesai? Belum. Masih ada Mas Bri? Lagi-lagi Mas Wawan bertanya. Masih Mas, jawab Mas Bri lagi. Tuhan, ada berapa susuk di wajahku? Aku mulai menangis. Berikutnya jari telunjuk Mas Bri menyentuh keningku, tepat di tengah-tengahnya. Sama. Aku merasakan ada sesuatu yang muncul keluar dari dalam wajah. Sakit sekali rasanya. Ting. Satu benda lagi jatuh di atas nampan perak. Benda ketiga adalah jarum emas lagi. Kecil sekali bentuknya. Sudah habis Mas, gak ada lagi. Mas Bri bilang begitu. Sungguh lega aku mendengarnya. Selanjutnya wajahku berangsur terasa normal. Tidak panas lagi. Janji ya Mbak, jangan lagi-lagi. Lebih baik berusaha yang normal-normal saja. Begitu kata Mas Wawan. Iya Mas, saya tobat, gak akan lagi-lagi. Terima kasih banyak, jawabku sambil menangis. Kalau ada apa-apa lagi bisa hubungi saya atau Mas Bri. Kapan saja jangan sungkan, lanjut Mas Wawan. Selanjutnya aku pamit pulang. Setelah itu, hari-hari berikutnya aku jalani dengan normal. Aku bertobat. Aku menyesal. Tidak akan lagi aku menempuh jalan sesat. Hidupku jauh lebih tenang. Berusaha untuk dekat dengannya. Beribadah hanya kepadanya. Alhamdulillah, usahaku masih berjalan lancar dan baik-baik saja sampai sekarang ini. Selesai. Sekian cerita horor hari ini. Nantikan untuk kisah-kisah selanjutnya. Tetap stay tune di cerita horor. Banyak sekali pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita ini ya teman-teman. Semoga kita tidak pernah memilih jalan sesat untuk kemewahan.
Tingkatkan yang baik, hilangkan yang buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.